Hai Spekta, gue Lindi, gue Tessa, and you're listening to Spekta FM. Nih, kita mau ngomongin apa nih hari ini? Jadi hari ini kita udah siapin tema yang kayaknya sih bakal cocok ya ke orang-orang. Menarik juga nih. Ya, relatable. Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang insecurities. Menurut Tessa, insecurities itu apa sih? Insecurities ya. Insecurities itu menurut aku suatu rasa nggak percaya diri yang ada dalam diri kita gara-gara pengalaman buruk atau trauma. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau menurut Lili apa? Sama sih. Emang sebenarnya intinya itu kan ya, kayak kurang percaya diri. Ya bisa karena banyak hal, bisa karena emang dari faktor luar, mungkin dari keluarga atau masyarakat atau teman-teman, atau mungkin emang tiba-tiba muncul mungkin dari diri sendiri. Tessa pernah insecure? Kalau aku sih paling kebanyakan mostly insecure about my looks. Ya aku merasa penampilan aku ada yang kurang gitu, karena aku selalu lihat orang lain, aduh dia lebih cakep, dia lebih menarik gitu. Ya, kalau Lili gimana nih? Sebenarnya sama sih. Kurang pede sama my physical appearance, kayak apa ya, muka, badan gitu kan. Terus apa lagi ya, sikap juga sih. Oh iya, Ya kan kita sih apa? iya aku juga sih insecure sama sikap aku, yang kadang aku orangnya belak-belakan gitu kan. Jadi aku takut kadang omongan aku atau perbuatan aku tuh bisa nyakitin orang lain gitu. Ya sama sih, kayak biasanya kalau misalkan habis ngomong, terus suka tiba-tiba pas udah selesai ngomong baru mikir kan, jadi gue ngomong apa ya, orangnya gimana ya tadi gitu. Terus rasanya langsung pengen cepet-cepet minta maaf, tapi sebenarnya most of the times orangnya juga kayak, enggak, aku nggak apa-apa gitu. Kitanya aja overthinking gitu. Iya sih. Kalau menurut Tessa, orang itu bisa insecure karena apa aja? Kalau aku sih, aku tuh kadang insecure gara-gara omongan orang biasanya. Ya kadang kalau misalnya dibilang, aduh lu gendut gitu, mungkin awalnya mereka cuma bercanda doang, tapi aku juga nganggapnya kadang bercanda doang sih. Tapi ada suatu saat gitu kayak kalau mood aku lagi jelek, aku ngerasa oh iya bener ya gue gendut ya gitu kan. Tapi mulai dari situ aku nganggapnya ya bercandaan aja sih, nggak yang serius. Tapi ya nggak dibawa ke hati. Tapi aku takut juga kalau misalnya aku ngomong terus aku bisa nyakitin orang lain padahal niat aku bercanda doang, itu juga kadang takut sih. Gitu. Kalau Lili gimana Lili? Sama sih. Biasanya orang suka mikirnya ya lo masih gitu doang, ini sih kan bercanda doang. Tapi kan ya sama sih, ada days yang dimana kita emang lagi overthinking sama banyak hal, terus tiba-tiba diomongin lagi, atau kayak emang kita lagi nggak pede aja sama hal itu, terus tiba-tiba di komen, jadi kayak gila, ternyata orang-orang sadar juga ya sama hal yang kita lagi pikirin ini. Kita udah, jadi kayaknya kita udah ngedown, terus makin ngedown lagi gara-gara omongan itu. Tapi ya susah sih buat ngontrol omongan sendiri aja susah, apalagi buat ngontrol omongan orang lain. Yang mesti dikontrol akhirnya jadinya pikiran kita lagi. Udah gak bisa ngontrol omongan orang lagi. Sebenarnya kalau dibilang mereka jahat atau salah juga, ya gimana ya, kan emang orang juga beda-beda. Mungkin kalau sama teman-teman mereka udah biasa kayak gitu, terus mungkin teman-temannya juga emang bercandanya kayak gitu. Emang bercanda kayak gitu. Cuma ya kan tiap orang beda-beda, jadi kita juga beda gitu. Mungkin mereka nggak tahu aja kitanya emang agak sensitif, atau emang kita lagi mikirin itu kan. Mereka juga bukan cenayang yang tahu kita lagi mikirin apa. Ada baiknya agak dikurangin sedikit ya. Balik lagi ke topiknya nih, kita udah agak melenceng sebenarnya. Yang bikin Lili insecure selain omongan orang sama looks Lili apa tuh? Apa ya? Jadi kayak nggak insecure tentang pelajaran Lili di sekolah. Insecure sih, kayak
gue turun kan. Iya. Apalagi kelas 11 tuh turun dari kelas 10 setelah gue cek rata-rata terus ternyata emang turun. Jadi apa ya, takut. Apalagi ini kan SMA tuh mau masuk univ ya. Jadi takutnya udah kemana-mana kayak aduh gimana ya, udah nilai gue jelek, nanti gimana gue masuk kuliah mana, ada univ kan gue rencananya pengen univ negeri, terus kayak masuk gaya, terus nggak usah sejauh itu, kayak di dalam kelas pun udah kepikiran kayak kalau misalkan lagi belajar terus tiba-tiba lagi di kelas lagi belajar terus teman-teman udah oh gitu, terus saya gimana tunggu gitu. Kalau kita aku lebih insecure tuh kayak pikir nanti gede aku mau jadi apa, ini orang kayak gue tuh bisa dapet kerjaan atau enggak. Gue takut kalau misalnya gue pilih bidangnya salah dalam kuliah, kayak gue suka nih tapi bisa nggak yang hal yang gue suka ini ngasilin duit gitu. Iya, jadi pernah ngerasa gitu nggak sih? Sebenarnya kalau gue bukan ke situ sih, cuma gue ngerti banyak orang pasti yang mikir kayak gitu. Kalau gue tuh lebih ke itu yang tadi takut salah pilih, tapi bukan karena masalah ngasilin duit apa enggak. Masalah takut takut di tengah-tengah pas belajar ini, pas di tengah-tengah kuliah kayak ngerasa mata kuliah ini terlalu berat. Terus tapi ya nggak bisa kemana-mana juga karena kalau mau pindah juga pasti kan repotin banget kan. Lebih ke situ sih. Soalnya kalau gue pilihan jurusan gue emang kayaknya sih bisa ngasilin, cuman ada sih kayaknya banyak banget ya orang-orang yang milih jurusan yang bakal gue pilih, bakal kebanyakan orang kayak udah common gitu. Terus pilih iya udah banyak orang yang ini gue masih punya tempat gak ya gitu loh, masih berasa kayak bisa nggak sih gue survive di bidang ini gitu. Karena menurut gue kalau mau survive di bidang yang gue pilih ini harus kerja keras banget biar orang-orang tuh bisa milih gue karena banyak pilihan lain gitu. Kalau boleh tahu apa tuh jurusan kuliah? Dari kecil ya seperti anak kecil pada umumnya pengen dokter. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya berat banget ya jadi dokter, kuliahnya lama, terus pasti harus maksudnya lebih baik ambil spesialis kan. Emang berencananya nggak berhenti di kedokteran umum aja sih, pengen ambil spesialis. Kalau ambil spesialis ambil berapa tahun lagi, terus mikir plan B-nya kan, kayak pengennya sih ambil, sempat kepikiran psikologi, cuman itu common banget, terus masih bingung banget antara kedokteran apa psikologi itu. Ya belum tahu deh. Aku juga kadang merasa gitu sih, takut. Tapi karena yang bidang yang aku pilih tuh juga lumayan common. Tapi aku kan mau pilih DKV nih. Tapi DKV itu kan pasti berhubungan dengan seni. Seni tiap orang tuh beda-beda, preference orang juga beda-beda. Jadi udah banyak banget juga yang di bidang aku, takutnya kayak ya gue bisa survive nggak gitu di bidang ini. Ya gue juga mikir ke sana sih. Maksudnya itu yang tadi gue bilang kayak dokter tuh udah bejibun kan. Apalagi kalau gue ambil misalkan kayak, apalagi kalau kedokteran umum doang kan pasti lebih ini. Terus gue tuh anaknya nggak berani yang kayak bagian dalam bedah apa gitu-gitu tuh nggak berani. Jadi paling dokter anak gitu kan, kayak dokter anak tuh udah banyak. Terus kalau psikologi juga psikolog tuh udah banyak. Apa ya, sebenarnya sempat mikir ini sih, pengen ambil psikiatri. Tapi ya orang tua nggak terlalu dukung kalau psikiatri karena berat kan, kayak masalah mental itu kan apa ya, susah juga. Maksudnya nggak bisa cuman ini nih kasih obat gitu. Karena mental itu nggak kelihatan kan. Jadi kita harus terawang orang, tapi diri kita sendiri aja kadang belum tercukupi gitu. Ya kalau apalagi kalau orangnya udah sakit fisik, mental pula gitu kan. Jadi emang apa ya, guanya sendiri juga harus kuat mentalnya. Nggak bisa gue mental lemah terus gue mau
nanganin orang gitu kan, yang ada gue aja stres sendiri nanti gitu. Gue ngerti sih keresahan orang tua gue, cuman ya gitu deh, masih dipikir banget. Terus kalau gue insecure ini juga kan, tadi gue dibilang kan gue insecure sama badan gue. Gue tahu gue tahu kan gue kurus, tapi it's not necessarily a good thing juga. Kayak gue pengen naikin berat badan tapi gue susah banget. Bukan cuman orang yang merasa berat badannya berlebih terus pengen turunin yang susah, tapi orang yang berat badannya yang merasa berat badannya kurang mau naikin juga kadang susah gitu. Kan ada orang yang kayak, ih gila lu mah enak kurus, lu cuma naikin mah gampang, makan aja yang banyak gitu. Karena kalau cuma makan yang banyak kan malah jadi nggak sehat kan, gendut, kayak berisinya tuh nggak sehat gitu loh. Jadi itu gue insecure juga sih sama badan gue. Kayaknya walaupun orang suka bilang kayak, lu mah pakai apa aja bagus gara-gara tinggi. Ya oke, gue tinggi tapi I feel like terlalu kurus gitu loh, kayak gitu. Kadang gue nggak suka banget. Ini mungkin karena gue termasuk, sebenarnya gue nggak tinggi banget sih. Gue nggak tinggi banget, kayak biasa aja. Cuman ya mungkin kalau buat cewek SMA itu agak tinggi ya. Menurut gue biasa aja sih. Tapi gue jadi malas pakai heels. Pertama karena emang gue kalau jalan pakai heels bisa agak jatuh gitu. Tapi sebenarnya gara-gara gue juga kayak ngerasa kalau gue pakai heels tuh kayaknya gue tinggi banget sih, kayak terlalu apa ya? Kayak tuh dia kayak ngerasa jangkung banget gitu loh. Tapi kan jadi kayak supermodel. Ih, nggak. Tapi pakai heels emang preferensi orang-orang sih. Aku juga, meskipun aku nggak tinggi banget, aku nggak suka pakai heels. Bukan gara-gara aku bakal merasa aduh tinggi banget, cuman kayak nggak enak aja. Iya. Gue kadang kayak emang nggak enak sih, cuman kan kayak ada occasions dimana lu nggak bisa pakai sneakers gitu loh. Kayak pengen sih sekali-sekali pakai heels. Kayak pas Purnawidia kemarin tuh kan pakai heels, itu aja gue udah ngerasa gue kayak tinggi banget. Jadi bawaannya kalau jalan tuh rasa pengen bongkok aja gitu, kayak pengen nunduk aja. Jadi harus lebih pede berarti. Apalagi ya? Kita ada apa lagi? Aku bukan ada insecure, cuman aku cuma mau bilang aku kurang relate sih sama Lina yang tadi. Kayak kan aku sendiri bukan orang yang kurus gitu. Ini kalau misalnya aku juga sering bilang sih kayak ke orang-orang yang kurus kayak, ya lu mah gampang tinggal makan doang gitu. Tapi ternyata di balik itu kayak susah juga ya buat orang kurus buat naikin berat badan. Aku ngerasain sih struggle-nya buat nurunin berat badan. Tapi aku nggak tahu kalau misalnya struggle-nya buat naikin berat badan, karena buat aku naikin berat badan itu gampang banget nih. Kayak aku makan sembarangan dikit pasti berat badan aku naik. Gitu. Teman-teman gue juga banyak sih yang bukan banyak sih, maksudnya kayak dia udah di hijau itu, di chartnya itu dia udah di hijau, terus ada yang bahkan emang udah di tengah banget gitu, tapi ngerasanya kayak ini mah gue harus nurunin gitu. Terus mereka kayak masa iya sih harus maintain atau enggak, masa iya sih gue harus mungkin ada yang ngerasanya dia mau nurunin tapi malah kalau menurut BMI-nya itu malah harus naikin. Terus jadi ngerasanya kayak masa iya sih gue harus naikin orang gue mau turunin gitu loh. Banyak sih yang kayak gitu. Itu tergantung diri sendiri. Balik lagi sih ya. Sebenarnya yang penting sehat. Iya, yang penting sehatnya, jangan terlalu obses juga buat naikin atau turunin berat badan, karena semua yang berlebihan itu nggak baik. Itu sebenarnya kalau masalah naikin berat badan sebenarnya gampang sih, benar mungkin gampang. Tapi gampangnya yang tadi kayak gue bilang itu gampangnya nggak sehat. Kayak kalau mau nggak sehat sih gampang, kayak udah makan aja yang banyak. Walaupun ada orang yang makannya udah banyak tapi tetap kurus, tapi kayak kalau misalkan menurunin kan fix banget harus jaga makan, harus ini gitu, harus olahraga gitu kan. Kalau mau naikin ngasal sih sebenarnya pasti lebih gampang, walaupun ya itu cuma konsekuensinya nggak sehat gitu. Yang kita cari itu sehatnya sih. Ya. Terus
kayak dari kita udah banyak banget. Jadi pernah nggak sih denger atau ada yang curhat ke Lily gitu tentang insecure mereka? Ada nggak? Ada sih. Jadi kebanyakan, bukan kebanyakan. Jadi biasanya kalau misalkan gue lagi insecure, gue ada satu teman gue ini yang gue sering banget ceritain tentang insecure gue, yang keinsecurean gue ini, insecurities gue. Kalau misalkan gue nggak tahu udah mau cerita kemana, gue ngerasa kalau gue cerita ke orang lain malah yang ada kayak diledekin gitu, gue cerita ke satu orang ini, terus biasanya kita relate gitu. Jadi apa namanya, sebenarnya dari cerita-cerita kayak gitu kita kayak make special bonds with people juga gitu kan sih. Itu penting sih buat kalau misalnya kita insecure, kita cerita sama orang, terus teman kita tuh insecure juga tentang satu hal itu, terus kita merasa aduh kita nggak sendirian, kita ada juga teman yang insecure gitu. Sebenarnya banyak sih orang yang insecure kan. Terus selanjutnya balik kalau teman gue sih apa ya, sama sih insecure-nya kayak tentang muka atau kayak ih gila gue hari ini lagi jelek banget ya gitu. Terus ada teman gue yang kayak gara-gara pertamanya biasa aja, terus karena ya nggak tahu sih ini orangnya bercanda apa enggak, cuma kayak dibilang ih lu jelek banget sih gitu. Ya nggak sekasar itu sih, cuma kayak dia gitulah, jelek banget. Terus akhirnya dia sampai datang ke gue terus kayak emang gue lagi jelek banget ya hari ini gitu. Kayak emang gue jelek banget, emang gue sejelek itu ya gitu. Terus apalagi ya, badan mungkin kayak gue tangan gue gede banget, kaki gue gede banget, gue pengen turunin ini kan banyak. Terus ya gitu sih. Atau kayak dia sama kayak pelajaran, gue ini banget ya, gue kurang banget ya di pelajaran, gue pengen deh kayak si ini, kayaknya enak banget nggak belajar tapi nilainya bagus walaupun sebenarnya gimana ya ini nggak tahu aja, aku di rumah ya belajar. Mungkin salahnya itu kali ya, gue udah di sekolah mas belajar, di rumah mas belajar enggak belajar.